Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Guru di sini. Dalam kesempatan ini, Bu Guru akan menerangkan dan menjelaskan tentang materi pada tema 1 subtema 2, yaitu tentang bunyi yang kaitannya dengan indera pendengaran. Nah, sebelum Bu Guru mulai di sini, Bu Guru ingin menyapa kalian ya. Tentunya semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat semua dan selalu semangat untuk belajar walaupun kita tidak bertatap muka. Nah, pada kesempatan ini Bu Guru akan menerangkan tentang bunyi yang kaitannya dengan indera pendengaran dan masih ada hubungannya dengan subtema yang pertama yang kemarin telah kalian lakukan dengan 3 pilihan percobaan ya. Seperti yang sudah Bu Guru sampaikan awal tadi, bahwa kalian sudah melaksanakan salah satu dari 3 percobaan yang ada ya. Tentu kalian sudah memahami materi pada subtema 1, tema 1 minggu kemarin. Nah, sekarang kalian bisa membuka pada buku tema 1 halaman 80. Kalian di situ bisa membaca materi tentang indera pendengaran ya, berkaitan dengan indera pendengaran. Kemudian kerjakan halaman 81. Misalkan ada yang bertanya, Bu, bagaimana langkah-langkahnya percobaan itu? Kalian bisa membaca di halaman 80 sekali lagi. Kemudian, Bu, misalkan tidak punya angklung, bolehkah diganti dengan alat musik yang lain? Boleh. Apapun kalian yang menghasilkan bunyi atau sumber bunyi boleh diganti ya, seperti itu. Nah, pada materi kali ini kalian dapat melihat bunyi akan berhubungan dengan indera pendengaran ya. Nah, di sini sudah Bu Guru sediakan untuk gambar telinga. Nah, bentuknya seperti itu. Telinga jika kita lihat secara keseluruhan ya. Nah, kalian juga bisa membacanya pada buku tema 1 halaman 103. Di sini kita akan belajar mengenai indera pendengaran telinga, bagaimana cara merawatnya, apa saja bagian-bagian telinga, bagaimana cara kerja indera telinga sehingga bunyi dapat terdengar ke telinga kita, dan apa saja fungsi-fungsi dari telinga itu. Bahasan yang pertama, kita akan membahas tentang bagian-bagian telinga, di mana bagian telinga itu ada 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Perhatikan anak panah yang ditunjuk warna hijau itu ya. Kemudian untuk telinga luar, Bu Guru jelaskan di sini terdapat 3 bagian, yaitu daun telinga, saluran telinga luar, dan membran timfani. Sedangkan bagian dari telinga tengah ada tulang landasan, tulang martil, tulang sanggurdi, serta saluran eustasius. Untuk telinga dalam, diperhatikan telinga dalam, di situ ada koklea atau disebut juga rumah siput, kemudian saraf-saraf audiotorius ya. Itu termasuk dalam bagian dalam telinga. Seperti itu ya. Setelah kalian mengetahui bagian-bagian dari telinga, tentu saja kalian harus menjaga kesehatan dan kebersihan telinga ya, karena telah kita ketahui ada 3 bagian dalam telinga itu yang penting untuk dirawat. Nah, yang pertama, kalian dapat membersihkan telinga bagian luar saja. Nanti bisa kalian baca di situ. Kemudian yang kedua, mengunyah dan menguap dapat menyeimbangkan tekanan di dalam telinga kalian. Kemudian yang ketiga, dengarkan musik dengan volume yang cukup. Jangan mendengarkan dengan volume yang terlalu keras. Selanjutnya, bagaimana sih bunyi itu kok bisa terdengar ya sampai ke dalam telinga kita? Ya,
Bunyi atau suara itu dapat terjadi karena adanya getaran. Bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia tadi sudah Bu Guru katakan frekuensinya antara 20 sampai dengan 20.000 Hz per detiknya. Nah, getaran yang mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar akan menimbulkan gelombang bunyi di udara, sehingga benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi itu akan disebut sumber bunyi. Bunyi lalu merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi yang masuk melalui lubang telinga akan mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Kemudian getaran dari gendang telinga akan lebih besar di telinga bagian tengah, lalu diubah menjadi suatu pesan atau sinyal di dalam telinga bagian dalam ya, maksudnya seperti itu. Nah, sinyal tersebut lalu diubah dan diteruskan oleh saraf-saraf pendengaran menuju otak yang kemudian akan diterjemahkan jenis bunyi apa yang keluar dari suatu sumber bunyi. Next, kita akan mempelajari tentang fungsi-fungsi telinga. Di sini Bu Guru akan menerangkan sedikit saja dan kalian bisa membaca di tema 1 ya. Sekali lagi di tema 1 subtema 2. Nah, misalkan di sini fungsi dari koklea. Apa itu fungsinya? Yaitu menukar getaran bunyi kepada impuls. Kemudian apa sih fungsi dari saluran telinga? Ya, saluran telinga itu fungsinya adalah menyalurkan gelombang bunyi ke gendang telinga. Seperti itu ya. Kemudian Bu, apa sih fungsi dari daun telinga itu? Misalkan, nah, daun telinga di sini fungsinya untuk menangkap suara dari luar. Nah, itu beberapa fungsi yang nantinya akan kalian temukan di tema 1 ya. Di sini Bu Guru tidak akan mengulang terlalu jauh atau membaca satu persatu ya. Nanti kalian akan bisa membaca materinya tersendiri. Ya, pada slide ini Bu Guru sudah menambahkan fungsi-fungsi tadi dari telinga ya. Misalkan fungsi dari telinga luar, fungsi dari telinga bagian tengah, fungsi dari telinga dalam. Nah, ini sudah Bu Guru cantumkan di sini. Tinggal kalian nanti jangan malas membacanya ya, agar pengetahuan kalian juga akan lebih bertambah. Demikian materi yang dapat Bu Guru sampaikan pada hari ini. Silahkan kalian baca lagi pada tema 1 subtema 2 tentang bunyi yang berhubungan dengan indera pendengaran telinga ya. Sekian, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.